Bilang, yayasan ini kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus, masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman nih uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Novi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Novi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah, berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Apakah selama penyumbulan donasi itu Novi ada menggunakan uang atau tidak? Kalau dia tidak, berarti siapa? Ya daripada Novi yang dilaporkan kita kemudian dia jadi tersangka, kemudian dia ditahan menjalani hukumannya, mending dia terbuka siapa orang yang makan uang itu. Karena selama ini saya berpikir Novi yang keras hati, keras kepala, nggak mau dengerin omongan kita. Bayangkan udah 2 kali hampir damai, nggak deadlock semua, nggak jadi. Nah coba kalau kalian seperti jadi saya, itu kan mereka kalau bikin acara itu kan biaya, mereka biaya, kita juga biaya. Tiba-tiba kayak main-main. Datang Densu, dia yang paling bertanggung jawab. Tidak ikhlas uangnya buat Agus. Tiba-tiba datang Densu, saya nggak mau ikut terlibat terhadap donasi, saya mundur. Tiba-tiba dia yang mengatur, ya kan? Nah terus siapa yang kita mau kejar? Silakan lawan saya Farhad, silakan. Hebat apa tunjukkan, buktikan deh. Ngapain saya ngelawan kalian? Ya ngapain? Lawan kalian sekarang adalah hukum. Kalau kalian bisa mengalahkan hukum, baru itu kalian hebat. Tapi kalau kalian tidak bisa mengalahkan hukum, nah berarti kan kawan saya gitu. Termasuk Agus. Siapa yang menzalimin Agus pasti masuk penjara. Siapa yang zalim dan makan haknya Agus pasti masuk neraka. Itu aja. Marah, Farhad Abbas bilang neraka. Farhad Abbas bukan malaikat, tidak boleh nyium-nyium neraka. Ya suka-suka gue, betul nggak? Namanya juga mengambil haknya orang, ya kan? Orang anak yatim yang sehat aja kita larang jolimin. Ini orang buta yang kehilangan pekerjaan. Untung aja Elmi masih setia, masih bisa menjadi istrinya Agus. Saya nggak tahu nih kalau uangnya nggak ada ini apakah Elmi tetap akan setia sama Agus. Kalau sampai Agus kehilangan istri gara-gara uang yang hilang, yang bertanggung jawab ini adalah 4 orang itu gitu. Kalau perlu kita minta ganti 1 triliun, ya kan? Orang lagi banyak uang, tiba-tiba uang dihabisin tuh, betul gak? Betul gak? Ya Emi, tenang Emi, mudah-mudahan Tuhan ganti, bukan ganti ini ya, ganti jodoh ya, tapi ganti uang. Satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Kalau memang dia pencuri, dia menggelapkan uang, hajar. Hukum jamin rakyat. Sebenarnya kan gampang. Siapa yang memanas-manasi yang minta uang itu dikasih ke NTT, itu pelaku utamanya otaknya. Kalian pengen tahu siapa? Uang itu kemana? Siapa? Ya. Siapa yang paling mereka takuti? Siapa yang paling berani mematahin leher ketua yayasan? Itu orangnya. Ya kan? Itu aja orangnya, kok gampang kok. Tinggal Gary aja bilang daripada dia tidak kasih uang berarti dia dipatahin lehernya, kan bisa jadi kan? Kira-kira begitu. Poin pertemuan dengan Sunan kemarin. Aku hanya mengingatkan sama Sunan, Nan, kamu jangan ngomong begitu. Kalau ngomong begitu nanti kasus-kasusmu aku nimbrung juga, aku ngomong kayak gitu juga kan nanti rusak kamu, jangan. Karena omongan kamu itu nanti kalau orang dengar nanti akhirnya kita diserang, tiba-tiba kita diserbu orang di sini. Malam itu udah ramai orang di sini. Saya pikir orang NTT datang, ternyata UMKM salah alamat. UMKM liar itu
salah alamat. Saya pikir orang NTT. Wartawan semua udah sembunyi di rumah saya, nggak mau keluar. Waduh, Bang Farhat Abbas di apa? Diserang gitu. Ternyata ibu-ibu yang melaporkan Farhat Abbas di Polda, katanya Farhat Abbas berbohong, memberi kebohongan publik, mengancam, mengakui biasa sakit, dan Farhat Abbas akan dipanggil, akan ditangkap. Hari ini saya kasih bukti sama ibu, siapa tuh? Ibu apa namanya? Dari Maxim yang pakai jaket Maxim itu. Rita. Saya bilang, "Hei Rita, ini bukti pembayarannya 130 juta rumah sakit tanggal 13 Desember. Catat ya, betul nggak? Ini rekam medisnya. Silakan kau kasih ke polisi supaya laporan itu menjadi laporan palsu, dan laporan palsumu itu bisa kau kena 220 dan 317 KUHP, pelaporan palsu." Nah, itu saya udah kasih mereka. Siap-siap mewek ya. Jangan hanya modal berani di muka rumah saya, podcast begitu, kemudian live begitu. Nggak usah takut. Kita nggak takut sama kalian. Salah alamat, oke?